Mudah-mudahan 2028 kita bisa memberikan sesuai yang tadi Om Moji bilang. Mudah-mudahan 2 emas di speed, tambah di lead dan boulder, kita bisa meloloskan atlet sampai ke final mungkin. Amin. Faktor teknis sudah tidak dominan karena semua negara melakukannya. Non teknis tentang kesehatan, tentang mentality itu yang menjadi penentu kemenangan. 30 menit sesudah fase latihan itu saatnya injeksi nutrisi. And 3, 2, 1, Bilai on. Bilai on. Halo guys, ketemu lagi bersama gue Julia di acara Bilai On, yang mana kita kali ini ada di episode kedua untuk nemenin ngabuburit kalian. Dan sebelumnya gue mau mengingatkan terlebih dahulu untuk subscribe yang belum subscribe, terus di like, di komen ya kalau kalian ada komen, dan di share sebanyak-banyaknya supaya kita terus semangat untuk menyapa kalian di podcast ini. Ya, biasanya puasa-puasa jam-jam segini jam-jam rawan ya kan. Tapi jangan khawatir, kalian akan terhibur dengan informasi-informasi yang kita sajikan di acara ini. Dan seperti biasa gue tidak sendiri karena sudah ditemani oleh babang-babang ganteng ya. Ada Mas Dadang, Bilai on. dan ada Oji, Bilai on. Dan ini nih ya, kalian pasti nggak asing lagi dengan wajah beliau yang sukses mengemban amanah untuk membawa timnas di Olimpiade Paris 2024, Bang Ical Umarela. Bilai on. Sehat Bang? Alhamdulillah. Ini kita kedatangan tamu jauh nih. Iya, banget. Jauh ya. Dari Jogja langsung kita impor. Impor dari Jogja. Buat ngulik ini ya. Olimpik. Oh ya, menarik. Nah, dan teman-teman perlu kalian tahu bahwa Bang Ical masih mengemban amanah yang sama untuk menggawangi para pelatnas kita untuk menuju Olimpiade LA 2028. Aduh Bang, bisa tidur nggak tiap malam tuh? Ngebayangin langsung ya, ada 2 emas, 3 emas kalau ya. Pastinya akan lebih susah tidur. Karena mempertahankan jauh lebih berat daripada gitu kita ya. dapat kemarin iya. 2024 ya. Apalagi kemarin kita sempat spill ya Ji ya. Iya. 2028 goalsnya juga bertambah, Nah, ya kan? Ya. Bukan hanya emas, tapi juga meloloskan atlet lead dan boulder. Oh, Wah itu. oke. Ya, Sebelum yang kita jauh ke situ ya, Ji, Mas Dadang, Mas Ical, kita mau ngobrol rekap dulu apa yang udah kita lakuin 2024 waktu Oke. Olimpiade Paris kali ya. Ya. Biar Ya, kita merefresh nih Bang, Ya. ya kan? Pertama kali ikut Olimpik, langsung nyabet medali Langsung nyabet emas. emas. Dan gimana Bang ya, sepede apa sih sekarang kita Apa itu ketiban durian? apakah itu cuma sekedar kalau tagline kita otak-otak nasib, apakah itu sekedar nasib atau emang itu sebuah pencapaian? Gimana sih Bang? Oke, Lihat deh. jangan lihat dari cuma 2024 Om Dadang. Oke. Jadi kalau kita ngomong tentang olahraga, kita nggak bisa ngomong cuma 1-2 tahun, Mbak Yulia, Om Oji. 2024 itu produk dari proses yang dibangun sebelumnya. Di pembinaan prestasi panjat tebing itu kita punya rule, punya jalur, punya renstra untuk menuju ke titik-titik itu. 2024 itu salah satu titik singgah yang kemarin kita lakukan. Kenapa 2024? Karena 2000 yang di Jepang ya kalau tidak Ya, salah, kita sebelumnya. tidak lolos. Bukan tidak lolos, Tokyo. kita tidak memberangkatkan tim karena tidak lolos kualifikasi. Kenapa? Karena itu awal pertama Olimpiade dipertandingkan panjat tebing, di mana 3 nomor lead, boulder, dan speed itu dipertandingkan dalam satu atlet memainkan 3 nomor itu. Kita kuat di speed, tanda kutip kita agak tidak kuat di lead dan boulder, sehingga kita tidak lolos. Alhamdulillah berita baik 2024 speed berdiri sendiri, lead dan boulder menjadi combine. Ini bukan proses sederhana sebenarnya. Proses cukup kompleks, proses cukup banyak hal yang harus dilakukan. Bagusnya FPT itu punya SDM yang luar biasa, sehingga kerja timnya menjadi baik. Kita target medali, alhamdulillah dapatnya emas. Puas? Enggak.
Karena harapannya ada juga kemarin, cuma banyak faktor yang menjadi catatan sehingga kemudian kita baru dikasih yang kuasa 1 emas, dan dalam pertama kali kita turun hari itu juga kita kasih. Mudah-mudahan 2028 kita bisa memberikan sesuai yang tadi Om Oji bilang. Mudah-mudahan 2 emas di speed, tambah di lead dan boulder, kita bisa meloloskan atlet sampai ke final mungkin. Amin. Kayak yang kita bahas ya Mas Dadang, Ji, kemarin ini nih PR yang berat lah ya, sekali. karena waktunya juga kan nggak lama lagi nih. 3 tahun tuh bukan waktu yang lama untuk pembinaan kan Bang ya. Apalagi grand design yang sudah kita sama-sama tahu itu bahwa FVTI punya apa ya, tanggung jawab besar nih untuk mempertahankan setidaknya itu dan menambah sesuai dengan target yang akan kita capai bersama. Oke, kalau dengan pencapaian yang ada saat ini kita belum terlalu puas ya, dan seperti juga dalam banyak diskusi kita di FPT Bang, bahwa pasca Olimpiade 2024 kita tidak hanya mempertahankan yang ada, prestasi yang ada, tapi juga meningkatkan prestasi yang ada. Ini PR-nya. Apa yang mau kita improve Bang di Olimpiade 2028 berdasarkan pencapaian 2024 kemarin? Oke. 2024 di speed putri kita meloloskan 2 atlet. Kalau secara aturan 3 atlet. Kalau tidak menggunakan aturan kuota 2 atlet per negara, kita bisa lolos 3 dari putri dan 4 dari putra. Secara peringkat. Cuma karena ada aturan itu, maka kemudian dia menjadi hanya boleh 2-2. 2 putri kita 1 sampai ke semifinal dan satunya sampai ke seperempat final ya. Kemudian yang putra 1 emas, satunya lolos seperempat final juga. Ini kan modal. Dapatnya cuma 1 keping. Kita harapannya putra putri akan dapat. Bahkan sebenarnya kalau mimpi besarnya bisa dilakukan, ya banyak yang lebih bisa didapat dari situlah. Itu di speed. Di lead dan boulder karena combine kemarin agak cukup berat. Nah, ini kan dipisah. Ketika dipisah, kemudian pasti ada juga kuota maksimal per negara. Rasa-rasanya seperti yang kita alami di speed, kita melepas 4 atlet untuk tidak bisa ikut, 3-4 atlet untuk tidak bisa ikut walaupun dia lolos ke negara yang lain. Kan kita bisa ambil balik di lead dan boulder. Bahwa negara yang dominasinya cukup kuat tapi maksimal 2 itu bisa kita juga pakai. Walaupun THB-nya sampai hari ini technical headbook-nya belum kita dapatkan secara aturan. Tapi apakah itu tetap menggunakan sistem yang lama atau yang terbaru, ya kita lihat aja. Kalau ternyata sistem baru dipakai tidak pakai kuota-kuotaan, mungkin speed kita lolos banyak lagi nanti insya Allah, gitu kan begitu. Kita lihat. Gitu. Kita lihat ya beberapa pasukan yang akan bisa diloloskan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat nanti ya. Oji, ada yang mau ditanya, Ji? Oke Om, jadi kalau melihat hari ini prestasi lead dan boulder kita itu belum terlihat ya? Ya. Tapi untuk tadi, target untuk 2028, melihat peluangnya seperti apa Om, untuk di lead dan boulder ini? Oke, Om Oji. Tadi di awal saya sampaikan ada namanya Renstra. Sampai dengan 2024, Renstra yang untuk lead dan boulder itu belum berbunyi ke Olimpiade, tapi menyiapkan landasan yang baik dan kuat untuk menuju ke 2028. Jadi kita nggak bisa ngomong besok Olimpiade, hari ini kita siap. Enggak, kita bukan begitu. Kita berpikirnya bukan hanya 1 tahun 2 tahun, kita berpikirnya cukup panjang. Speed akan ngapain sampai dengan 2028, Renstra-nya jelas. Dan Renstra itu disusun dari tahun 2000. Kita akan menuju sampai 2032. Itu kenapa ketika walaupun kita belum umumkan ke daerah, akan kami sisipin beberapa atlet yang sangat junior itu masuk ke pelatnas, Mas. Kenapa? Persiapannya bukan 2028, 2032. Jadi prosesnya itu tidak instan kayak zaman sekarang, terus apa-apa instan gitu, enggak. Olahraga nggak bisa begitu kan. Screeningnya udah dari kelompok umur. Screeningnya dari kelompok umur, bukan hanya tentang kualitas manjatnya, tapi juga riwayat kesehatannya, psikisnya. Ngomong tentang speed, Mbak Julia.
kita tuh beda jarak waktu kan bukan lagi 1-2 detik ya. 0, Desak kalah 0,0 sekian, ya. Kemudian Fredrik menang 0,0 sekian. Faktor teknis sudah tidak dominan karena semua negara melakukannya. Non teknis tentang kesehatan, tentang mentality itu yang jadi penentu kemenangannya. Ini yang harus kita pastikan, gitu. Karena sport science semua dijalankan di semua negara. Yang menjadi pembeda adalah kita siap secara mentality dan kita siap secara kesehatan. Mau tanding masuk angin kan repot. Mau tanding nggak cocok makan burger ya. Itu dia. Ini menarik. Ya. Kan kalau kita bicara pendekatannya sport science itu kan komponennya banyak tuh, Banyak, Pak Angel, ya. banyak. Selain psikologis, nutrisi, Ya, nah itu. ya. Kita kan kalau kagak makan nasi ini belum makan, ya kan. Nah, ini gimana cara menyetarakan ini nih sport nutrition ini untuk atlet-atlet kita juga di pelatnas? Setara dengan atlet-atlet yang biasa makan keju, roti, salad, sarapannya nggak pakai nasi uduk. Berarti nggak cuma fokus ke latihan dari waktu ke waktu, tapi juga nutrisinya, tidurnya, kalau perlu handphone disita, ya, gitu Bang. Om Dadang udah jawab tuh. Di pelatnas dilakukan itu. Oh gitu. Oke. Ada jam waktu HP, nggak boleh jam tertentu. Kalau sebelum Disita itu Bang? disita, dikumpulin. Bahasa disita terlalu kasar. Dia sudah dengan inisiatif sendiri mengumpulkan itu. Oh, gitu. Tapi ini berubah ya di waktu jam puasa dan jam non Ramadan ya. Non Ramadan kita nyitanya itu, tanda kutip nyitanya itu sesudah Isya lah. Ya, tapi karena waktu latihan kita ubah di selama Ramadan hanya di sore dan sampai malam hari, maka jatah yang diubah itu di waktu-waktunya mereka istirahat. Jadi mereka wajib istirahat, itu kualitas istirahatnya. Karena ada sangat efek ketika masih main HP, belum istirahat, tiba-tiba telepon bunyi, cewek bunyi, ya kan, WA dari pacar, WA dari orang tua, WA dari macam-macam lah, kita nggak tahu. Update status. Itu update status kan, ya. Manjat dulu ya Yoi. guys. Gitu. Itu kita lakukan. Sama juga dengan pelatihan teknis Om Oji. Renstra itu juga membahas tentang nutrisi, tentang makanan, tentang lain-lain. Kita pelatnas di satu hotel yang kemudian menunya kita atur maksimal yang dipegang oleh ahli gizinya dengan menghitung kualitas latihan dan lain-lain, itu juga ngaruh. Nah, tadi Julia ngomong tentang makan nasi kalau di luar negeri. Iya. Sampai dengan Olimpiade 2024 kita masih memanjakan itu, Om Dadang, Mbak Julia. Masih memanjakan itu. Kita bawa tim official itu rata-rata bisa masak. Ada teman juga yang jago masak, dia kadang-kadang kita sebarin beras ke koper masing-masing supaya bisa dimasak di sana dan masak. Tapi kedepannya tidak akan begitu. Edukasi akan kita lakukan ke orang tua bahwa atlet yang memilih hidupnya sebagai atlet sudah mulai harus belajar tentang jenis makanan apapun yang siap, yang penting kandungan nutrisinya masuk, kebutuhan kalorinya masuk, dari jenis makanan apapun harus siap. Karena kita misalnya nih, kita mau kirim atlet ke luar, kalau speed lebih sering di kita ya latihannya. Misalnya kita mau lead dan boulder nih, kita mau 3 tahun misalnya di Austria, di Prancis, atau misalnya cuma di Jepang gitu. Terus karena 3 minggu makanannya nggak cocok, terus kita pulang gitu. Ya kan nggak begitu juga gitu. Nah, di rumah tuh harus kita siapkan, orang tua tuh harus juga membiasakan bahwa ya makan sandwich yang isinya ada tumpukan sayur, telur, dan lain-lain itu udah cukup kalau dihitung dari sisi kalori yang dibutuhkan misalnya. Nah, ini yang menjadi harus diedukasi. 2028, 2032 apalagi kita nggak bahas lagi tentang nasi yang harus dibawa ke luar gitu dan lain-lain. Walaupun ya sekarang nasi sudah beredar di mana-mana, ada di mana-mana, dan kita selalu disupport oleh, alhamdulillah nih, Kementerian Luar Negeri cukup support di wilayah-wilayah itulah. Kita tinggal kontak kedutaan setempat, biasanya mereka udah punya catering yang bisa kita bisa digratiskan, bisa juga kami membayarnya dengan makanan Indonesia. Tapi untuk kedepannya ratanya ya para orang tua yang mau atlet apapun harus mulai siap mengedukasi anaknya bahwa
ya tidak harus makan nasi. Iya. Ya. Nah itu kan di Pelatnas sudah dilakukan. Oke. Ini bagaimana dengan para calon atlet ataupun atlet-atlet junior yang tidak mengikuti Pelatnas kan di daerah Ya. itu kan banyak. Edukasi ini seperti Ya. apa yang harus dilakukan supaya Atau bahkan mungkin di klub ya? ya di Ya. klub bahkan. Sosialisasinya karena kan- justru dari bawah itu ya. Iya, karena ya klub kan mempersiapkan bahan bakunya semua ada di sana. Ya, banyak faktor ya, Om ya. Bu, kalau kita ngomong tentang, contoh kita ngomong tentang pelatih ya, ngomong pembinaan ya. Iya. Segitiga pembinaan itu kan orang tua, pengurus atau pelatih, satu sisinya kan atlet. Kita ngomong tentang segitiga pembinaan. Masing-masing punya jatah sendiri-sendiri. Punya jatah sendiri-sendiri. Nggak boleh saling masuk nih. Irisannya ada. Tapi untuk saling masuk, orang tua nggak bisa ngatur teknis tentang atletnya. Kan nggak bisa. Latihannya, menunya apa, nggak bisa. Kan begitu. Tapi pertanyaannya, atlet ini selama dia belum di Puslatda maupun di Pelatnas, kan dia lebih banyak di rumah. Iya. Contoh sederhana, ada program tertentu trainingnya agak over, agak berat. Imbangnya di rumah apa? Nutrisi yang baik di rumah, Istirahat. waktu istirahat yang cukup. Habis latihan, habis maghrib nih, orang tua biarkan aja makan seadanya. Padahal di usia anak ada masa window tertentu 30 menit sesudah fase latihan itu saatnya injeksi nutrisi. Oh gitu ya. Masa emasnya tuh di situ. Anak tinggal di Senayan, latihan di Senayan misalnya, pulangnya ke Tangerang, pakai macet, tunggu sampai rumah baru makan. Ini resiko nih mas, ada di jalan nih. Oh gitu ya. 2 jam baru sampai, misalnya 1,5 jam baru sampai. Proses tubuh butuh segera injeksi nutrisi itu tidak dilakukan. Ini akan efeknya panjang. Efeknya bisa ke macam-macam. Nah itu satu. Kita ngomong tentang kualitas pelatih. Idealnya Om Dadang, Mbak Julia, Om Oji, idealnya pelatih terbaik itu bagus itu ada di klub. Piramidanya itu ada di klub. Timnas, Pelatnas itu hanya membutuhkan pelatih yang tinggal mengakumulasi proses-proses terbaik yang ada di klub. Moles-moles. Poles-poles gitu ya. doang. Bagus gitu ya. Yang terjadi saat ini kan kita masih belum Iya, sampai titik itu, betul. masih menuju ke situ. Betul. Makanya program Bimpres itu sekarang perbanyak pelatihan-pelatihan ke daerah. Daerah yang sudah berkembang maju harus segera dikuatkan lagi. Daerah yang belum berkembang harus dikembangkan. Karena alat ukurnya kan cukup banyak. Kita lihat contoh hasil PON lah sebagai alat ukur. Gap terlalu besar kan antara provinsi kuat dengan provinsi yang mengirimkan atau yang lolos. Kenapa? Karena ya terlalu cukup jauh gapnya. Ya. Nah, itu jadi catatan. Walaupun on the track tetap, tapi ini harus kita percepat untuk proses-proses edukasi kesehatan, edukasi mentality, edukasi orang tua. Makanya di setiap program-program yang dilakukan, kompetisi yang ada dilakukan di Indonesia, kami sisipin itu edukasi ke orang tua untuk membahas tentang hal tersebut. Berarti kayak pendekatan sport science ini justru bukan idealnya dilakukan cuma di Pelatnas ya, justru di klub-klub itu sosialisasi Sampai ke harus rumah? sampai ke rumah tadi ya. Ke rumah. Berarti Karena- untuk atlet pro ini sosialisasinya juga nggak hanya ada di klub pelatihan pemusatan latihan aja bang ya, Iya. tapi sampai ke klub, sampai ke orang tuanya juga, Iya. wanti-wanti di rumah mesti ngapain, jangan banyak nonton main gadget gitu ya, gadget. termasuk ke bagaimana pola latihan di klubnya juga. Betul. Nah, ini kalau tadi hal yang saya simak dari Bang Ical ya, ini barangkali yang menyaksikan kita ada juga pengurus-pengurus klub ya, teman-teman Pelatih, atlet, pelatih, orang tua. atlet, orang tua dan siapapun yang memiliki kecenderungan pada olahraga ini gitu ya, bahwa itu adalah tahapan yang memang harus kita mulai sejak sekarang. Jangan nunggu anaknya dipanggil dulu ke Ya. Pelatnas Ya. atau ke Pelatda gitu ya, bahwa dari klub kita harus sudah mulai tuh Betul. tertib secara sport science dan pembentukan mental itu bang. Ya. Kan
anak sekarang kan kita tahu ada Gen Z, Gen Strawberry, Sandwich Generation ya Ji, Millennial, apalah dan milenial. lain-lain. Ini kan secara mentalitas kan sangat-sangat berbeda nih katanya secara karakter Ya, Bang. ya. Nah, pendekatan sport science-nya untuk mengantisipasi mental illness ya dalam tanda kutip gitu. Supaya atlet-atlet ini tetap stabil meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu karena kan sedang dalam masa perkembangan, pencarian jati diri dia gitu. Pelatnas melakukan apa Bang? Kita kalau pelatnas sudah sampai ke puncak piramid ya. Kita ngomong tentang cara kerjanya Binpres lah. Kita ngomong tentang itu. Yang mendasar dari semua proses adalah bagaimana semua orang memahami tentang objective learning-nya. Kita ngomong tentang nutrisi, kan terlalu di awal-awal. Iya, betul. Tapi ketika kita ngomong tentang fungsi, kamu segera makan 30 menit maksimal dari waktu selesai mau latihan adalah untuk kepentingan apa? Anak itu menjadi sadar. Ini untuk dirinya. Oke. Kamu harus makan sayur, objektifnya buat apa sih? Kan anak-anak ini lebih dibutuhkan itu. Mereka tahu aku nih dikasih ini nih pentingnya apa. Buat apa gitu ya? Om Dadang biasa manjat, ya. Om Dadang latihan dengan dikasih beban pull up tambahin 25 kilo misalnya kayak gitu. Objektif learning-nya untuk apa fungsinya? Kalau nggak ada tahu itu terus itu sudah putus duluan Om. Iya. Kita harus paham dulu. Kita lakukan ini kepentingannya apa? Ini PR yang harus kita lakukan. Kalau sudah sampai ke pelatnas, kita screeningnya luar biasa. Dia boleh hebat, dia boleh bagus, dia boleh catatan waktunya terbaik. Tapi ketika kami screening kesehatannya, dia potensi cederanya jangka panjang, kami tidak panggil. Dan itu masuk sport Ini science. saklek. Dan itu masuk sport science juga. Masuk ya? dalam sport Jadi science. kalau sport science itu kita nggak cuma ngomongin bagaimana strategi dan teknik latihan Iya. Iya. rutin dari Iya. waktu ke waktu ya. Iya. Kita juga ngomongin nutrisinya, Betul. aspek psikologisnya, Iya. termasuk medisnya. Iya. Dan kita kawal juga. Kan bisa jadi ada ketika sampai di terlanas malah mentalitasnya terbebani lebih berat. Betul. Sebelumnya aman-aman saja, dites baik-baik saja. Ternyata ketika masuk dia malah lebih parah. Sama dengan HP, kita harus cas. Kita punya tim psikolog yang datangnya itu bukan pada saat butuh, enggak. Oh gitu. Dokter, psikolog itu sama dengan pelatih, ada latihannya. Ini ada psikolog dan dokter tetap. Ada berarti sesinya ya? setiap waktu, bukan anak ini lagi punya masalah baru kita datang, enggak begitu Mas. Oke. Jadi psikolog dan dokter in-house lah untuk pelatnas ya. Dia harus ada seperti layaknya pelatih, ada latihannya. Dia punya waktu-waktu, ada apa tidak ada penyakit, suka apa tidak suka, senang apalagi tidak senang, mentalnya lagi bagus apa tidak, itu harus dikawal. Dan itu justru yang paling penting dibanding tes yang lain ketika seleknas ya. Karena kita menjaga, jangan sampai sudah ada masalah baru kita begini, nah ini masalah, nggak bisa. Nah itu yang paling penting. Nah, itulah butuh kehadiran banyak orang. Iya. Butuh kehadiran SDM yang baik. Itu karena ini olahraga ini semakin maju dan semakin berkembang, persaingannya juga potensinya semakin baik. Semua pihak harus kita libatkan. Bahkan harapannya apa yang dilakukan di pelatnas atau di puslatda yang sudah baik itu bisa dilakukan di banyak daerah. Oke. Berarti cukup kerjanya ini ya. Keras banget. Keras ya. Banyak checkpointnya. Ya, komponen di dalam pelatnasnya kirain cuma pelatih, manajer timnas, terus atlet, Nah. gitu-gitu. Ternyata Jadi buat klub-klub ya, jangan cuma latihan, terus jangan kasih makan juga atlet. dan ini fokus untuk jadi catatan untuk teman-teman di federasi juga kali Mas ya, Ya. untuk bisa menggaungkan itu bahwa tertib sport science itu harus sudah jadi concern kita juga untuk bisa kita sharing sama teman-teman di klub. Dan mungkin tepatnya tuh besok pas kita ngadirin narasumber yang berkaitan dengan kita bahas tentang klub itu loh. Oh ya, Ya. kita akan gali lagi nanti. Akan gali lagi lebih jauh di sana. Saya mau tambah sedikit tentang sport science. Yep. Apa sih sport science itu? Oke. Ya kan? Sehingga orang terganggu atau Ribet Ribet lah. gitu loh. Ribet sport science. itu ilmu, itu berkembang, Padahal itu relevan ya. relevan. ya. Dan itu debatable boleh. Teori itu
bukan karena sudah terbukti kebenarannya. Teori itu bisa menjadi teori karena sudah menyatakan bahwa teori itu membuktikan teori yang lain. Oke. Jadi bukan karena dia sudah bisa dipakai, tapi belum ada teori yang mengatakan bahwa itu salah. Artinya apa? Ini berkembang. Ya. Bahwa kemudian teman-teman daerah bilang ini nggak cocok nih, ayo kita ngomong tentang diskusi itu, tidak kemudian menjadi keributan-keributan, ini nggak bisa, enggak. Mari kita diskusikan. Karena ilmu itu berkembang. iPhone aja tiap tahun ganti, Android tiap waktu ganti. Keilmuan olahraga Itu standar nggak sih Bang? Apa dari dari standarnya. tiap Ada. daerah, tiap wilayah itu Betul. beda-beda gitu? Ada yang namanya long term development athlete. Oke. Umur sekian layaknya begini, umur sekian layaknya begini. Ini kan teori yang kita bangun. Teori dibangun berdasarkan proses panjang. Kemudian kalau mau ngubah teori itu boleh. Buktikan bahwa teori itu salah. Maka akan menjadi teorimu. Tidak menjadi debat. Banyak kan tulisan-tulisan ilmiah lain yang kemudian ini bertolak belakang dengan ini. Teori-teori kan berbeda-beda. Betul. Selama kamu bisa buktikan teori itu benar berdasarkan alat tertentu, silakan. Misalnya kamu bilang teori ini tidak cocok buat kami di daerah yang di sana. Kami akan mengubah dengan modifikasi itu. Boleh saja kita diskusikan. Jadi kita tidak bawa yang ada di pelatnas, yang ada di Binpers itu orang yang sudah hatam dengan itu. Enggak, kita membuka diri untuk membangun proses-proses ini, dan ini kan tidak mudah. Harus dilakukan tapinya. Kan begitu. Kalau studi komparasi yang dilakukan sama Abang pelatih dan rekan-rekan di pelatnas itu, Ya. Bang, negara-negara besar yang memang saat ini menjadi jawara-jawara pada prestasi tertentu, mereka tertib dan ketat banget nggak sih secara sport science itu? Sangat ketat. Oh gitu ya. Kita ngomong speed di depan mata itu, teman-teman suka apa tidak suka, Cina itu akan menjadi tantangan luar biasa. Kenapa? Basic negaranya kan sosialis ya, Iya. manutan, Oke. nurut. Pokoknya kita siapin semuanya, kowe manut. Terkontrol ya. Terkontrol kan gitu. Kita ini kan demokrasi. Jadi bisa jadi terjadi debat itu biasa-biasa saja. Itu satu. Amerika, ya kan, sistem negaranya juga beda lagi kan. Ya selama dia satu atlet, kalau saya tidak salah terinfo itu, satu atlet itu ditangani oleh lebih dari 5 orang. Support sport science. Wow. 5 orang guys. Penting itu orang. Iya. Kita 5 tenaga ahli sport science untuk 5 orang juga, Mas. Kita 5 untuk semua. Semua atlet pelatnas. Almo gak ada ya, semuanya kerja. Tapi jangan salah, kita gitu-gitu emas 1 kemarin. Oh, Olimpiade. Iya. Jadi ya intinya pesan yang kita sampaikan di sini sama teman-teman bahwa prestasi dengan pendekatan sport science itu bukan suatu hal yang dalam tanda kutip dongeng ya Bang ya. Dan prestasi itu juga walaupun tadi Mas Dadang bilang otak, otot, nasib. Ya. Faktor nasib itu sebenarnya juga ditentukan dengan apa yang dilakukan oleh kita bersama untuk menentukan prestasi itu gitu kan. Ya. Nasib itu kan sama dengan keberuntungan ditambah kesiapan. Itu nasib. Kamu pingin nasib bagus, ada waktunya, tapi kamu juga siap. Pertanyaannya, ketika saatnya datang kamu nggak siap, terus itu nggak menjadi nasib. Iya sih, benar sih, sepakat. Iya, kita harus siap. Masalah kemudian kita dipilih apa tidak, itu urusan yang di atas. Desak siap kemarin. Ada faktor-faktor lain, ya itu nggak perlu saya sampaikan lah. Itu rahasia kami lah ya. Tapi tidak terpilih, ya nggak apa-apa. Tapi kita harus siap. Jangan sampai kita nggak siap mau minta, kan Iya, begitu. gitu. Kan kita siapin semuanya sama. Lebih Kan memantaskan begitu. diri Lebih ya. memantaskan untuk diri. siap menerima. Ya. Oke. Terakhir mungkin Kak Julia. Ya, closing statement sekaligus pertanyaan terakhir. Target kita Olimpik 2028 salah satunya adalah masuk kualifikasi lead dan boulder. Oke. Nah, untuk tenaga keolahragaannya sendiri, Bang Ical, route setter, juri, ini kan tentunya harus mumpuni sesuai dengan spek yang ada ya. Ya. Ini gimana kemampuan kita, Bang, dan apa pola peningkatan yang kita lakukan di situ? Oke. Buat teman-teman awam dulu ya, kita sampaikan supaya tidak bias. Bahwa kalau di speed itu poinnya itu aja. Muscle memory yang kita mainkan. Identik jalurnya. Identik jalur, fix jalurnya. Ya. Ya, pilihan jalur A
ada yang mau dipotong-potong itu urusan Iya. tiap masing-masing, tapi poinnya tidak berubah. Lead dan boulder itu kan poinnya berubah-berubah. Beda, Tingkat kesulitannya diubah-ubah. Iya. Nah, pertanyaannya tuh begini. Di speed cukup pelatih, analis teknis, pelatih fisik, dia bisa menggarap ini. Kalau di lead dan boulder, dia harus ketambahan. Ada yang namanya road setter, penentu jalur. Iya. Tingkat kesulitan yang akan dilakukan. Itu berhubungan dengan bukan hanya keilmuannya, tapi berhubungan juga dengan sarana prasarananya. Ini nih, model-model poin-poin kayak begini nih. Sarananya ya. Iya kan? Sarananya kalau di luaran kan variasinya sudah cukup banyak. Ya kan? Di Indonesia berapa banyak sih? Biayanya cukup besar. Ada standarisasinya, ada SNI-nya, ada internasional standarnya. Kita tingkatkan kemampuan road setter bisa mengikuti semua certified sampai dengan titik tertinggi, tapi kita tidak support juga dengan poin-poin yang Iya, sarana. maksimal. Itu ilmunya nggak bisa dia terapkan. Jadi ini PR-nya tidak sesederhana itu. Iya. Maka sebenarnya support kita itu kita butuhkan banget dari pemerintah itu adalah paralel. Road setter dan juri kita maksimalkan kemampuannya sampai level tertinggi. Yang kedua, peralatan penunjangnya harus kita siapin. Karena tidak mudah. Tiap waktu tuh berubah, jalur-jalurnya berubah. Untuk teknis tertentu butuh jalur tertentu, untuk hal tertentu bikin model tertentu tuh nggak sederhana. Iya. Dan itu jauh lebih. Apakah kita bisa? Apakah kita optimis? Kalau basicnya lead dan boulder itu kan nanti bisa belajar dari teman-teman tebing alam lah. Itu kan pemanjat Luar biasa ya. tebing asli gitu kan. Iya. Nah, itu bisa. Tapi kan ketika kita konversikan itu menjadi prestasi, Oke. ini PR-nya. Iya. Kita butuh di situ dan ini tidak murah. Ya. Ini tidak Ternyata murah. nggak cuma tenaganya aja, Iya. tapi juga Modalnya. peralatannya. Modalnya juga ada. Karena peralatan juga nentuin gaya yang bisa dinilai sama road setter itu. Iya. itu. Jadi balik lagi ya, melalui tayangan ini kita juga berharap nih mungkin para pemangku kebijakan di sana. Nah, ngomongin support. Ini kan Terakhir Iya, ini kan Ji. zamannya efisiensi. Nah, Bener. Bener kan? Tuh, gimana tuh? Nah, pengaruhnya apa terhadap panjat tebing, khususnya pelatnas? Efisiensi loh. Oke Mas. Ini Ngomongnya kudu hati-hati nih. jawabnya sederhana Mas. Oke. 2020 sampai 2024 dikasih trust kepercayaan oleh pemerintah kepada panjat tebing Indonesia. Dengan bantuan pelatnas yang luar biasa, kami menjawab tuntas dengan satu masuk Olimpiade. Oke. Ya, bahwa FPTI adalah Nyata ya. Organisasi ini nyata menerima amanah dan bertanggung jawab terhadap amanah itu. Semakin besar yang nanti diberikan, apapun itu urusan efisiensinya, kami menjamin akan menjadi amanah yang sama kami pertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, ini waktunya kita udah les banyak nih. Dari buka nih. Harus bikin 2 sesi. Ini bentar lagi ajan nih. Bang Ical, makasih banyak sharingnya. Sama-sama, Mbak Julia. Sebenarnya 30 menit lebih ini tidak cukup ya Oji Iya. ya. Mas Dadang ya. Ini masih undang- panjang nih di sini ada nih. Jadi teman-teman itu ya yang bisa kita bagi di Bilai On kali ini banyak banget ternyata ya. Gue juga pribadi jadi baru tahu loh. Ternyata komponennya banyak banget tuh, bukan cuma sekedar pelatih, manajer dan atlet, tapi yang ada di dalamnya untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet kita itu rupanya keluarga besar. Jadi kita akan hadir lagi di kesempatan berikutnya dengan narasumber lain. Kita akan hadir lagi di kesempatan berikutnya dengan narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait olahraga panjat tebing, dan kita pamit. Ya, terima kasih Bang Ical sekali lagi. Tetap di Bilai Off.